Ya, pemirsa, jelang pesta demokrasi yang akan dilakukan serentak pada tahun 2024 mendatang menuai banyak kontroversi karena diputuskannya dari keputusan MK terkait salah satu institusi pendidikan, utamanya adalah kampus sebagai tempat kampanye bagi para calon presiden 2024. Aksi ini juga menuai banyak pendapat dari berbagai pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa khawatirnya bahwa institusi pendidikan sebagai institusi yang melahirkan banyak akademisi dan juga insan-insan pendidikan yang takutnya akan menjadi konflik kepentingan ataupun dari masing-masing perguruan tinggi tersebut. Namun ada juga pakar yang menyatakan setuju karena bagaimanapun untuk tahun 2024 mendatang para pemilih maksud kami akan didominasi oleh generasi milenial dan juga zilenial yang dimana dapat ditemui dan juga dapat ditemukan di instansi pendidikan utamanya perguruan tinggi. Dari informasi yang kami terima juga, para pakar juga berpendapat bahwa agar menghindari konflik kepentingan sehingga jika kampus atau perguruan tinggi akan mengadakan adu visi misi dari masing-masing calon presiden 2024 tersebut mengundang serentak, tidak ada yang dipilih salah satu saja untuk menghindari adanya persepsi dari masyarakat akan sebuah institusi pendidikan memihak pada salah satu baca pres saja. Dan juga kami telah mewawancarai perwakilan mahasiswa dan juga dosen terkait dengan setuju atau tidaknya mereka dengan institusi pendidikan utamanya kampus sebagai tempat kampanye guna menjelang pemilu 2024. Berikut statementnya untuk Anda. Yang pertama, kita menyambut keputusan ini dengan hati yang lapang karena kampus adalah komponen yang ikut melahirkan reformasi 1998. Berarti kampus juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dinamika politik, dalam hal ini pemilihan umum ya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Tetapi kami setelah berkoordinasi dengan Bawaslu ya, terutama Bawaslu DKI, kami sempat melakukan rapat. Nanti ada semacam panduan ya, aturan bagaimana pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan di kampus. Misalnya calon anggota legislatif dari partai politik pada saat menyampaikan pikiran-pikiran, konsep-konsep dalam kampanye nanti tidak membawa logo atau gambar partai. Jadi kampanye yang dilakukan di kampus itu berbeda dengan tempat umum. Kampanye yang dilakukan di kampus adalah adu gagasan, adu visi dan misi, bukan janji-janji kosong tanpa argumentasi yang jelas gitu. Mungkin menurut saya tentang kampanye dilaksanakan di dunia kampus, menurut saya mungkin saya setuju. Mengingat kampus adalah dunia pendidikan ya, yang dimana isinya adalah orang-orang yang berpendidikan, maka menurut saya mungkin tepat untuk para calon peserta pemilu memberikan gagasannya di dunia kampus ini, karena gagasan mereka akan tersalurkan dengan baik. Mengingat juga peraturan baru yang dikeluarkan oleh PKPU nomor 15 tahun 2023, tepat di pasal 72, yang mana ini adalah peraturan baru dibolehkannya melakukan kampanye di daerah kampus dengan catatan di ruang serbaguna, lapangan, dan lain sebagainya yang tidak digunakan untuk proses belajar mengajar dan dengan catatan hanya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi menurut saya mungkin cocok jika kampanye ini dilaksanakan di kampus, mengingat juga permasalahan yang ada sekarang yaitu tingkat apatisme mahasiswa terhadap politik ya. Jadi mungkin dapat menjadi solusi dari permasalahan itu. Demikian hasil wawancara kami dari perwakilan mahasiswa dan juga dosen terkait dengan institusi pendidikan utamanya kampus atau perguruan tinggi yang dijadikan sebagai tempat kampanye sesuai dengan putusan MK guna menjelang pemilu 2024. Saya Zabela melaporkan langsung dari Jakarta untuk Anda. Kita kembali ke studio.